Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, Bapak, dosen penguji, perkenalkan nama saya Sukarnawadi, guru pendidikan agama Islam SD Negeri Dakung, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan BED 1 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 24011121043. Hari ini saya akan uji kinerja dengan materi sifat-sifat wajib bagi Rasul kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025 dengan menggunakan metode project based learning. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan awal. Siap berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Kita absen dulu ya. Saya absen dulu. Apia Angelika, Hadir. Amrina Rasada, Hadir. ya. Azril Yazdi, Hadir. Dennis Febria, Hadir. Tani Safa Azahwa, Hadir. Farah Silpa, Hadir. Putri Adelia. Hadir. Ya, untuk teman-temannya yang sakit, mudah-mudahan pada pelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya bisa kembali untuk belajar ya, untuk sama-sama berkumpul. Nah, mudah-mudahan dia sehat selalu ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya atau lebih bermanfaat pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Namun terlebih dahulu doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelasnya untuk maju untuk memimpin doanya ya. Kepadanya kami persilakan kepada ketua kelas. Berdoa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk untuk kelasnya. Terima kasih atas doanya ya. Selanjutnya silakan berdiri untuk anak-anakku semuanya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari
Untuk lebih semangatnya, siapa anak soleh? Anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tepuk siap. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membahas tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menyebutkan 3 atau 4 sifat wajib bagi rasul dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menerapkan salah satu sifat rasul dalam kegiatan harian atau merefleksikannya dalam jurnal sederhana. Nanti, apa saja sifat wajib bagi rasul? Bagaimana cara kita meladani sifat rasul dalam sehari-hari? Anak-anak, sekarang saya akan Kegiatan putarkan video. inti. Silakan kalian amati dan catat mana yang perlu dicatat. Silakan catat ya, keluarkan buku tulisnya untuk mencatat, Kegiatan ya. inti. Sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar, Titik benar. Ditulis ya. amanah, dapat dipercaya. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Fatonah, artinya Yang ketiga, cerdas. fatanah, cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Menyampaikan. Sifat siddiq artinya adalah jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur baik dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, Rasulullah sudah diangkat menjadi sudah dipercaya atau menjadi al-amin, sudah disebut menjadi al-amin. Al-amin itu artinya dapat dipercaya. Maka Rasulullah mempunyai 4 sifat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq artinya jujur. Jujur. Rasulullah selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Selalu jujur dan tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Maka Rasul diangkat menjadi rasul, nabi. Diangkat menjadi rasul karena mempunyai 4 sifat itu. Yang pertama adalah siddiq. Apa artinya siddiq? Benar atau jujur. Maka kita sebagai anak muslim harus kita bersifat jujur, benar, biar kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa mengucapkan kata-kata jujur, berbuat baik agar kita bisa mencontohkan sifat-sifat Rasul, ya, selalu benar. Selalu kita ucapkan kata-kata benar, walaupun kita berat di hati kita untuk berucap itu, tetapi kita harus terus terang. Satu semangat. Semangat.
Jujur atau benar? Amanah apa tidak? Dapat percaya. Percaya? Percaya. Tabligh apa tidak? Menyampaikan. Fatona apa tidak? Cerdas. Maka dari itu kita sebagai anak muslim bisa kita contohkan sifat-sifat Rasul ya, sifat-sifat Rasul yang wajib kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dimengerti? Ngerti? Ya. Sekarang adalah pembagian tugas kelompok. Tulis sifat Rasul yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teladan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Contohnya? Nanti tulis ya. Tulis. Pertama sidik. Kedua? Nama? Ketiga? Keempat? Ya, silakan ditulis dan bagikan kertas masing-masing kelompok untuk menuliskan sifat-sifat Rasul ya. Contoh teladan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti setelah ditulis dijawab dan maju satu-satu ya. Setiap kelompok nanti dipimpin oleh kelompoknya untuk maju ya, untuk membacakan hasilnya. Silakan ditulis ya. Contoh teladan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Silakan ditulis. Silakan ditulis dalam sehari-hari. Wahyu Allah dan dalam kehidupan sehari-hari. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu Allah dan dalam kehidupan sehari-hari.
dalam kehidupan sehari-hari ya, meneladaninya ya. Bagaimana kita teladani ya? Silakan. Mulai dari kelompok A, B, C, dan D. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Contoh teladan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sidik artinya jujur. Ya. Apa contoh teladan dalam sidik? Berkata jujur kepada orang tua, guru, dan teman. Ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya. Apa contoh teladan dari amanah? Menjaga amanah guru atau orang tua. Ya. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Contoh teladan dari tabligh adalah memberitahu informasi penting kepada teman atau guru. Patona artinya cerdas. Contoh teladan dalam patona adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Semua kelompok A, B, C, dan D. Silakan tepuk tangan. Ya, cara kita meneladaninya ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sidik ya. Selalu kita berkata jujur, menyampaikan apapun itu harus kita berkata jujur, tidak boleh bohong. Ya, yang kedua amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Kita sampaikan informasi itu yang benar, itu benar, kita percaya bahwa dia adalah amanah, bisa kita sampaikan dengan benar. Informasi itu kalau tabligh menyampaikan informasi baik kepada teman, saudara, kerabat, tetangga, harus kita sampaikan informasi itu. Kalau memang informasi itu baik dan benar, kita harus sampaikan. Patona itu apa? Cerdas. Untuk meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana cara kita biar kita menjadi cerdas? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk mencapai kecerdasan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Itu cara kita meneladani sifat-sifat Rasul yang 4 itu, yaitu sidik, amanah, tabligh, amanah ya. Biar kita menjadi orang-orang cerdas, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Maka dari itu jangan kita sia-siakan waktu kita untuk belajar ya. Biar kita menjadi orang yang cerdas. Bisa kita mengambil keputusan nantinya ya, kalau sudah kita cerdas. Terima kasih untuk kelompok, semua kelompoknya. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagikan tugas individu ya, untuk dijawab masing-masing dan kumpulkan nanti ke depan ya. Saya akan kasih tugas individu atau LKPD-nya ya, untuk menguji pengetahuan tentang materi kita, yaitu sifat-sifat Rasul ya, yang 4 itu. Silakan tulis namanya di atas ya. Setelah jadi nanti kumpulkan ya ke depan. Silakan keluarkan pulpennya ya untuk menjawab. Lepas saja ya, sampai titik ya. Tulis namanya di atas ya.
Ya, silakan. Jadi silakan kumpulkan ya. Kumpulkan silakan. Tidak jadi Bunda. Kegiatan penutup. Silakan maju buat simpulan bagaimana sifat-sifat wajib Rasul. Silakan siapa yang maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin menentukan kesimpulan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, katonah artinya cerdas. Apa contoh teladan bagi Rasul? Sidik berkata jujur, amanah menjaga amanah kepercayaan, tabligh menyampaikan informasi penting, katonah belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Ya, tepuk tangan. Pada pagi hari ini kita bisa mencontohkan sifat-sifat Rasul. Ya, kita bisa meneladaninya setiap hari agar kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terpuji dengan 4 sifat-sifat Rasul. Ya, agar bisa kita contohkan setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah atau di tempat-tempat lain. Ya, mari kita tutup acara pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.